Oke guys, kembali kita bahas parts of speech. Kelima ada namanya adverb dan keenam adanya interjection. Oke ya, kita review bentar. Parts of speech ada noun, pronoun, verb, adjective, adverb, interjection, conjunction, preposition, dan artikel. Today we are talking about adverb dan interjection, kata keterangan dan kata seru. Apa itu kata keterangan atau adverb? Jadi adverb ini dilambangkan dengan ADV atau KKT kalau di kamus ya. Adverb ini adalah kata yang menjelaskan waktu, posisi, dan cara kerja. Adverb of time contohnya in the morning, di pagi hari. Adverb of place at school, di sekolah. Adverb of manner, slowly, pelan-pelan. Politely, dengan sopan. Biar lebih tahu lebih banyak, kita tambah lagi contohnya nih, kata keterangan adverb ya. Contoh keterangan waktu, in 21st century, di abad 21. In 90s decade, di dekade 90-an. In 2021, di tahun 2021. In August, di bulan Agustus. In 2 weeks, di 2 minggu. On Friday, di hari Jumat. At 7:30, jam 7.30. Ini semua adalah adverb, kata keterangan waktu. Ada juga namanya kata keterangan tempat, adverb of place. In Asia, di Asia. In America, di Amerika. In Palembang, di Palembang. In Chinatown, di Chinatown. On Saibuna Street, di Jalan Saibuna. On the corner, di sudut. At 35 Jasmine Street, di Jalan Jasmine nomor 35. Lanjut ya, kita bahas lagi adverb of manner atau cara. Cirinya nih biasanya ada ly biasanya tapi tidak selalu. Contohnya fast dengan cepat, slowly dengan lambat, harshly dengan keras, willingly dengan kemauan sendiri, bitterly dengan sedih atau marah, angrily marah juga dengan marah, smartly dengan cerdas. Jadi kalau kita bilang sekolah maka itu adalah kata benda, tapi kalau kita bilang di sekolah itu kata keterangan ya. Kalau kita bilang cantik itu kata sifat. Kalau kita bilang dengan cantik itu kata keterangan ya. Itu bedanya ya. Oke ya, itu materi adverb. Lanjut sekarang interjection. Ialah kata yang menjelaskan ekspresi. Nah, itu ada kata yang biasanya pakai tanda seru ya. Misalnya kita bilang wow gitu, ouch gitu ya, itu disebut interjection. Oke, sekarang kita latihan ya. Exercise 1. Choose the most suitable adverb to complete the following sentences. Nah, manakah adverb yang tepat untuk melengkapi kalimat yang ada di soal ya? Number 1, she laughed when she heard the news. Dia ketawa ketika mendengar berita itu. Nah, ketawanya gimana? Furiously, apa heavily, atau happily? Nah, gitu ya. Mana yang tepat?
mau tahu tepat apa enggaknya tentunya kita harus tahu artinya ya. Number 2, they listened to the instruction. Nah, mereka mendengarkan instruksinya. Nah, gimana mendengarkannya? Attentively, atau consciously, atau clearly. Lanjut ya. Number 3, they walked along the beach. Mereka berjalan sepanjang pantai ya. Apakah seriously, atau slowly, atau passionately? Gimana tuh kalau lagi jalan-jalan ya? Number 4, clothes are sold in that shop because it is closing down. Nah, bajunya udah terjual. Sehingga tokonya udah tutup gitu ya, karena bajunya udah habis ya. Nah, pakaiannya kejualnya gimana? Apa dearly, apa cheaply, apa casually? Number 5, they cheered at their team, urging them to push on. Mereka bersorak untuk tim mereka, menyuruh mereka lebih semangat ya, maknanya ini ya. Apakah furiously, marah-marah ya, apakah loudly, apakah angrily? Nah, yang mana yang tepat? Number 6, the students worked through the examination. Siswa-siswa itu bekerjanya belajar ya kalau siswa ya, untuk melalui ujian ya. Apakah mereka belajarnya sincerely, atau feverishly, atau passionately? Number 7, Dr. Tan dressed the wound, causing as little pain as possible. Nah, Dr. Tan ini membungkus atau membalut lukanya, menyebabkan sedikit mungkin rasa sakit. Apakah thoughtfully, atau gracefully, atau gently ya? Number 8, the demonstrators shouted for their boss to meet them. Para demonstrannya teriak-teriak karena mereka ingin ketemu bosnya ya. Angrily, seriously, atau gaily? Number 9, visitors to the open house were ... greeted by the host. Nah, apa ini blank-blanknya ya? Para pengunjung atau tamu pada acara open house itu disapa oleh tuan rumah. Bagaimana menyapanya? Apakah hastily, atau thoroughly, atau warmly? Number 10, the magician demonstrated his skill to the audience. Pesulap mendemonstrasikan kemampuannya kepada penonton. Gimana cara dia mendemonstrasikan? Apakah cleverly, ataukah wildly, atau passionately? Itu untuk latihan 1 to 10 ya. Memilih adverb yang tepat sesuai dengan makna kalimat. Oke ya, next ya. Kita sekarang latihan 2 ya. Change the following adjectives in the brackets into adverbs. Nah, rubahlah kata sifat dalam kurung menjadi adverbs. Kata sifat menjadi kata keterangan cara. Number 1, the waitress poured the coffee. Nah, gimana nih caranya menuangkan coffee-nya? Ada kata sifat di sana clumsy. Nah, rubah clumsy ini menjadi kata keterangan cara ya. Number 2, the carpenter carved some motifs on the wood. Tukang kayunya mengukir beberapa motif di kayu ya.
Gimana dia mengukirnya? Dengan penuh keahlian ya. Number 3, the workers couldn't complete their work on time. Nah, para pekerjanya nggak bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Mungkin ya, atau tidak mungkin gitu ya, terserah. Sesuai dengan makna kalimatnya. Number 4, he ate the burger. Dia makan burgernya gimana? Dengan lapar ya, berarti dia makannya cepet-cepet mungkin ya. Oke ya, kita lanjut ya. Number 5, the old man remembered his childhood days during the war. Nah, orang tua ini inget banget dia sama masa kecilnya selama masa perang ya. Ingat dengan jelas ya. Dengan jelas ya, apa bahasa Inggrisnya ya. Number 6, the doctor examined the wound. Lukanya itu diperiksa dengan hati-hati oleh dokter. Dengan hati-hati itu adalah adverb ya. Number 7 sekarang ya. The cattle, hewan ternaknya itu ya, grazed, merumput. Hari-harinya ya, dengan hari-hari, maksudnya tiap hari gitu ya. On the plains, di padang rumput ya. Number 8, the fire burned, apinya membakar dengan ganas throughout the night, sepanjang malam itu ya. Apa dengan ganas ya? Nah, number 9, the burglar crept into the house. Pencurinya mengendap-endap dengan hati-hati. Dengan hati-hati, dengan tenang ya di sini ya. Apa bahasa Inggrisnya ya? Oke, number 10 ya. Listen to your teacher, dengarkan gurumu dengan serius during the lesson. Dengan serius. Apa juga ya bahasa adverbnya ya? Oke, that's all for exercise 2. Latihan 3, exercise 3. Nah, ini agak sulit-sulit dikit ya. Replace the phrases in italics with a suitable adverbs. Di sini replace artinya ganti, bukan rubah ya. Gantilah kata sifat di kalimat itu yang ada di garis miring menjadi kata keterangan cara yang tepat ya. The family waited for the result of the operation with anxiety. With anxiety itu dengan cemas ya. Nah, dengan cemasnya tidak usah pakai with lagi. Coba pakai adverb. Nah, apakah adverb yang tepat ya? Jadi kita kasih contoh untuk number 1 ini. Anxiety itu kalau kita buka kamus Oxford atau boleh kamus Hasan Sadili, artinya anxiety itu akut ya, intense ya, apa namanya, bahasa Indonesianya gamam ya, benar-benar nervous ya. Nah, cari kata sifat yang sama, yang maknanya sama, yang bisa dirubah menjadi adverb. Jika anxiety-nya bisa dirubah, ya rubah anxiety-nya. Jika enggak bisa, ganti kata yang maknanya sama, tapi dia berbentuk adverb. Itu maksud soal ini ya. Oke, number 2, after walking round the clock, he fell asleep without delay. Nah, setelah kerja sepanjang waktu dia jatuh tidur without delay, tanpa tunda lagi, berarti langsung tertidur ya. Berarti langsung tertidur boleh dengan segera ya, langsung tertidur, langsung tanpa ditunda ya. Nah, apa itu? Kalau langsung tanpa ditunda berarti dengan segera. Nah, boleh apa itu? Dengan segera itu bahasa Inggrisnya ya. Number 3, my uncle came back to Vietnam from England not long ago. Pamanku itu balik dari Vietnam, balik ke Vietnam dari Inggris. Belum lama kok ya, jadi baru-baru ini atau baru saja gitu ya.
Apa kalau adverbnya ya? Baru-baru ini gitu ya. Number 4, Aaron could solve the mathematical problem without difficulty. Aaron ini bisa menyelesaikan soal matematika tanpa kesulitan. Nah, tanpa kesulitan itu berarti caranya ya. Apa kalau dibuat dalam adverb ya, yang satu kata ya. Number 5, he on many occasions comes begging for money. Dia itu ya pada banyak kesempatan datang meminta-minta uang ya. Nah, occasions ya, many occasion. Dia pada banyak kesempatan. Nah, pada banyak kesempatan. Apa kira-kira yang pas mewakilinya ya, adverb yang lain ya. Number 6, the players played with great confidence and won the match. Jadi pemainnya itu bermain dengan penuh kepercayaan diri dan mereka pun memenangkan pertandingan ya. Dengan penuh percaya diri, apa itu bahasa adverbnya ya? Number 7, he rushed at once to the hospital on hearing that his wife had given birth. Rushed at once dalam satu waktu, maksudnya tuh segera ya. Ketika dia dengar istrinya melahirkan, dia segera. Nah, segera itu kan keterangan cara. Apa bahasa adverbnya ya? Number 8, she usually arrives on time. Nah, usually boleh ada lainnya ya, adverbnya apa ya? Dia biasanya datang tepat waktu. Number 9, my friend is at the present time staying with her aunt in the outskirts of town. Temanku itu sekarang ini tinggal sama tantenya di bagian terjauh kota ya. Palembang coret aman kita ya, atau Jakarta coret kita bilangnya ya. Udah jauh banget dari senternya ya. Nah, apakah adverb dari present time itu? Cari ya. Number 10, the culprit broke the apparatus on purpose. Nah, tokoh tersangkanya itu sengaja tuh ngerusak alat labnya. Dengan sengaja, apakah adverbnya? Cari ya. Oke ya, that's all for today. Thank you. See you on the next video. Bye-bye.